Mahatma Reswara mempersembahkan Berubah untuk Perubahan. Apa itu perubahan? Dan apakah berubah itu penting? Bagaimana caranya kita berubah? Ubah cara berpikir Anda memandang sesuatu, dan hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Semua akan dibahas di sini. Hanifah Meilani, Pangkalan SMA ABBS Surakarta, Kuarcap Surakarta. Alfika Septianandani, Pangkalan SMK 1 Nogosari, Kuarcap Boyolali. Dian Wendalestari, Pangkalan SD 2 Sidoarjo, Kuarcap Sragen. Sudarmanto, Pangkalan SMP 31 Semarang, Kuarcap Kota Semarang. Diarti, Pangkalan SMA 1 Tenganan, Kuarcap Semarang. Saidul Aziz, Pangkalan MA Keterampilan Al-Irsyad Gajah, Kuarcap Demak. Rinta Anggun Rizkiana, DKC Kabupaten Semarang. Faris Abkori Taufikullah Ramadan, Pangkalan SMA 1 Pekalongan, Kuarcap Kota Pekalongan. Duriatun Jana, Pangkalan UNES, Kuarcap Semarang. Farudin Abdul Razak, Pangkalan SMK 2 Kudus, Kuarcap Kudus. Kegiatan pramuka di era pandemi di gugus depan saya. Saya dari gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran, Kuarcap Semarang. Selama pandemi tetap berjalan kegiatannya. Ada dua model, aktualisasi dan reguler. Aktualisasi dilakukan setiap hari Jumat. Isinya tentang pembagian materi dan pemberian tugas. Ini dilakukan oleh Dewan Ambalan dan didampingi oleh pembina. Sedangkan untuk reguler ini digunakan untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki minat lebih tentang pramuka. Bentuknya satu, pelatihan atau webinar yang diselenggarakan oleh gugus depan maupun di luar gugus depan. Yang kedua, kegiatannya adalah memfasilitasi hak peserta didik dalam bentuk uji syarat kecakapan, baik umum maupun khusus. Kegiatan ini dilakukan secara daring maupun secara luring. Ketika luring, kita datang ke pangkalan atau ke tempat yang sudah ditentukan beserta dengan pengujinya, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau daring, peserta yang uji kecakapan membuat video sesuai dengan kecakapan yang diujikan. Setelah itu diserahkan pembina dan pembina diberikan kepada penguji. Kegiatan selanjutnya adalah pengabdian pada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini adalah bentuk nyata kami untuk menebar kemanfaatan. Bentuknya seperti kerja bakti untuk membersihkan masjid, pasar, seperti itu. Terus ada pembagian masker, pembagian takjil ketika puasa, ikut serta membagi zakat fitrah ketika mau lebaran. Kita juga mengadakan sosialisasi yang dibutuhkan seperti sosialisasi tentang prokes atau tentang bahaya atau pandemi seperti itu. Dan kita juga mengadakan kegiatan partisipan lain yang di situ melibatkan pihak ketiga, misalkan Kuaran Tengaran atau pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran. Nah, kegiatan ini bisa terlaksana tetap karena kita mematuhi protokol kesehatan dan membatasi kegiatan. Tidak langsung karena masanya banyak langsung banyak, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Apakah di tempat kakak juga seperti itu? Apakah ada kegiatan? Nah, kalau ada kegiatan ditulis kak, karena itu sangat penting untuk gugus depan kita, khususnya untuk kita akreditasi gugus depan. Nah, ada kegiatan? Ya, silakan dibagikan dan ditulis. Monggo. Jika pembelajaran di sekitar rumah, pembelajaran pramuka ya, kalau kan saya itu asalnya dari Pati, namun Kuarcapnya ikut Kudep, yaitu Kuarcap Kota Semarang. Nah, kalau di Pati itu ya masih di sekolah pembelajaran pramuka yang di sekolah itu masih belum bisa
aktif lagi. Namun kalau pramuka di Kudep itu secara online seperti itu, karena kan juga mahasiswa kan sudah sudah mengerti lah tentang bagaimana tentang IT. Jadi semua acara kegiatan pramuka Kudep itu secara online gitu. Kalau di sekitar kota Semarang sebenarnya juga menggunakan sistem online ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang pramukanya masih tetap aktif secara virtual melalui Zoom. Saya pernah mendengar hal itu. Kalau kegiatan kepramukaan juga sudah banyak secara online, baik itu lomba atau mengadakan webinar seperti itu. Ketika ada latihan rutin juga di Kudep saya itu, atau latihan gabungan itu secara virtual menggunakan Zoom seperti itu. Walaupun pandemi, kegiatan pramuka di pangkalan saya itu tetap berjalan walaupun tidak semaksimal dulu. Saya dari pangkalan SMA Negeri 1 Ambarawa. Ada beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Untuk kegiatan yang bulanan, kami hanya melaksanakan kegiatan yang bulanan, tidak menggunakan kegiatan mingguan atau dan tahunan. Kami hanya menggunakan kegiatan bulanan dan semester. Untuk kegiatan bulanan, kami biasanya setiap 1 bulan mengadakan lomba menggunakan beberapa materi pramuka. Untuk contoh yang pertama, lombanya lomba pioneering menggunakan tusuk sate atau sumpit, dibentuk sedemikian rupa tergantung kreativitas per kelas, itu diikuti oleh seluruh kelas 10. Untuk per semester kami mengadakan seperti pilih soal pilihan ganda berisi 50 soal. Itu diikuti oleh seluruh kelas 10, 11, dan 12. Tes itu dikerjakan oleh seluruh kelas 11 dan 12 pada saat hari terakhir penilaian akhir semester atau pilihan tengah semester. Sekian dari saya, terima kasih. Pembelajaran pramuka di era pandemi di Kudep saya. Pertama, melakukan pembelajaran via online, bisa via Zoom, Space, maupun Discord. Yang kedua, kita bisa mengerjakan materi kepramukaan di rumah aja. Misalnya, memasak, berkebun, membuat cerpen. Yang ketiga, kita harus membuat konten yang positif. Setiap pramuka harus bisa untuk jaga timeline agar setiap konten yang dibuat dapat bermanfaat untuk orang lain. Hai kakak-kakak, saya dari Pangkalan SMK Negeri 1 Nogosari, Kuarcap, Boyolali. Seperti kita ketahui, di awal tahun 2020, Indonesia terpapar virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan sangat mematikan. Virus ini membuat aktivitas manusia terganggu, baik di bidang industri, ekonomi, sosial, dan paling berdampak pada pendidikan. Seperti halnya di bidang kepramukaan, efek yang ditimbulkan yaitu berhentinya kegiatan kepramukaan membuat para anggota sulit untuk berinteraksi secara langsung. Hal ini dikarenakan pembelajaran secara daring. Otomatis pematerian atau kegiatan kepramukaan melalui daring juga. Menggunakan sistem daring menimbulkan kurangnya efektivitas dalam menyampaikan materi atau praktek di bidang pramuka itu sendiri. Harapan saya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa rasa khawatir terpapar virus COVID-19.
Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, kakak-kakak sekalian, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengajar di Pangkalan SMP 31 Semarang, yang dimana pada masa pandemi ini kita melakukan kegiatan Pramuka peduli pada lingkungan masyarakat sekitar. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Demikian kegiatan Pramuka Peduli pada Pangkalan SMP 31 Semarang, yang dimana untuk kedepannya kita bisa menjadikan kegiatan yang lebih baik lagi, menjadikan motivasi pada pangkalan-pangkalan lain. Sekian, terima kasih. Salam Pramuka. Pembelajaran pramuka di era pandemi. Saya dari Pangkalan SMA ABB Surakarta, Kuartir Cabang Surakarta. Pembelajaran pramuka di era pandemi yang kami lakukan salah satunya adalah pemberian materi melalui Google Classroom dalam bentuk PDF, PowerPoint, ataupun podcast dari pembina. Setelah dilakukan pemberian materi, dilakukan penugasan mengenai materi yang telah diberikan. Selain itu, salah satu event pramuka yang kami lakukan adalah kemah online yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatannya berupa apel dan berbagai macam lomba dan lain sebagainya. Nah, seperti itu penjelasan mengenai kegiatan pramuka di era pandemi dari kami kelompok 7 Mahatma Reswara. Pramuka tangguh, inovatif, dan responsif. Salam Pramuka.